Selamat malam, saya dengan Jeremy Christopher dengan NIM 10 2018 125. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan beberapa hal yang terkait dengan POCT atau Point of Care Testing. Nah, jadi pertama hari ini di sini ada alat dan bahan yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini bahannya ada alcohol swab 70%. Kita bisa pakai 70% atau alcohol swab. Selanjutnya untuk bahan-bahannya sendiri ada contoh, ada aku cek ini di sini atau biasa dikenal dengan glukometer kalau untuk pemeriksaan glukosanya. Tapi ini bisa dipakai untuk banyak, bisa untuk kolesterol, bisa untuk glukosa, bisa untuk asam urat. Selanjutnya di sini ada reagennya. Ini khusus reagen gula. Dan satu lagi test pen. Dan satu lagi dalam sini juga bisa, kalau tidak ada test pen kita bisa pakai lancet terlebih dahulu. Baik, jadi pada pemeriksaan kali ini itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pre-analitik, tahap analitik, dan tahap post-analitik. Tahap pre-analitik memuat semua dasar-dasar yang harus dikerjakan sebelum melakukan ini. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus menjelaskan ke pasien prosedurnya seperti apa. Pertama yang paling sangat penting adalah identitas pasien sendiri kita harus tahu. Kemudian tujuannya apa kita dilakukannya. Kemudian alatnya kita juga harus cek. Kita tidak boleh juga, kita harus cek alatnya. Pertama, apa saja yang harus kita cek? Adanya alkohol 70%. Ini penting sekali. Alkohol 70%. Kemudian yang kedua adalah alatnya sendiri. Nah, dari alatnya sendiri yang kita harus sesuaikan apa? Yaitu dengan chipnya apakah berfungsi dengan baik. Terus kemudian pada chip itu juga ada kodenya, berapa kodenya kita sesuaikan dengan reagennya. Nah, selanjutnya reagennya juga kita harus cek apakah sudah berapa lama pemakaiannya. Maksimal pemakaian reagen adalah 3 bulan setelah dibuka. Nah, selanjutnya juga kita harus cek ketentuan-ketentuan untuk menggunakan ini ya, selain juga harus kodenya sama supaya kalau tidak bisa terjadi error. Dan juga lancet yang memang dipakai untuk nanti kita mengeluarkan darahnya. Nah, kemudian jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah ada jari pasien, ambil jari pasien. Pertama kita jelaskan dulu prosedur pemeriksaan apa yang harus kita lakukan, tanya namanya dan lain-lain. Setelah kita bagian dasar sudah kita lakukan, lalu kita sebelum mengambil darahnya kita biasa ambil jari ketiga, jari tengah, jari ketiga atau jari keempat, jari ketiga baik. Setelah jari ketiga kita pegang, selanjutnya ambil kapas atau swab alkohol atau alkohol 70% dengan menggunakan kapas. Kita kalau bisa jangan basah-basah. Kita juga menggunakan swab alkohol ini ada baiknya diperas dulu mungkin supaya jangan terlalu basah. Jadi kalau basah pun juga lama keringnya. Setelah kita peras, alkoholnya kita sisakan, pasti masih ada alkohol, lalu swab. Swabnya juga jangan hanya sekali, kalau bisa mungkin sampai 5 kali gitu. Ini kenapa kita harus lakukan selama 5 kali? Mencegah adanya, karena ada kasus bahwa pasien itu habis makan gula, kemudian saat dia memeriksakan dirinya dengan menggunakan glukometer, maka hasil gulanya sangat tinggi. Nah, ini kita tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal demikian, untuk mencegah terjadinya positif palsu atau hasil yang sangat tinggi tapi palsu. Nah, setelah kita swab dengan alkohol, tunggu kering dan juga jangan ditiup. Setelah itu pastikan semua bahan dengan baik sudah digunakan. Ini juga sudah siap, jangan kita ambil lagi dari tas atau ambil dari mana. Kita harus sudah siapkan semuanya depan sini. Pertama masukkan lancet. Jadi di sini lancetnya sudah masuk dalam sini, dalam pennya. Kemudian setelah itu kita masukkan, atur sesuai dengan berapa jarum yang kita pakai. Tetap ini ukurannya adalah tergantung. Kalau semakin besar maka jarum yang keluar juga semakin dalam menusuknya. Nah, setelah itu kita pencet di sini. Kemudian setelah tangan pasien sudah kering, pastikan sudah kering, kita letakkan ujung test pen ini pada jari pasien. Lalu pencet. Setelah kita pencet, akan ada darah pertama yang keluar. Darah pertama yang keluar kita boleh lap
pakai alkohol tadi, namun pastikan sudah kering atau bisa pakai kapas kering. Lap sekali, setelah dilap sekali, baru tetesan kedua itu kita teteskan pada reagennya. Nah, kalau mau juga bisa saja kita setelah menusuk darah keluar, lap, cepat ambil reagen, buka, jangan kita biarkan terbuka, ambil satu, tutup kembali, masukkan ke dalam alatnya atau glukometer. Nanti ada tanda-tanda di mana glukometer akan keluar tanda untuk memasukkan darah. Bisa diteteskan ataupun bisa ditempelkan, tergantung alatnya. Ataupun bisa juga kita masukkan dulu alatnya, cepat-cepat langsung kita harus tusuk. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah terlalu lama juga. Kalau kita membiarkan tangan terbuka, takutnya ada faktor koagulasi yang bekerja, sehingga darah akan cepat stop atau berhenti. Nah, pastikan juga darah yang kita keluarkan ini juga cukup, jangan sampai terlalu sedikit. Mengapa? Kalau sampai terlalu sedikit, maka nanti yang akan terjadi adalah bisa aja error atau low. Selanjutnya masuk ke tahap analitik. Dari tahap analitik, setelah kita meneteskan darah dan melihat, kita akan membaca hasilnya berapa gitu. Biasanya cepat, ini biasa dalam 10 detik. Kita akan masuk ke tahap post analitik. Dari post analitik kita juga akan menginterpretasi dan mencatat hasilnya. Kemudian limbah-limbah ini juga biasanya kita kumpulkan, jangan dibuang sembarangan, karena ini sangat berbahaya dan juga bisa disalahgunakan. Ini karena limbah medis biasanya kita bisa kumpulkan, biasa kita bawa ke lab, biasanya akan dibuang dari sana. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, maka hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah interpretasi hasil dan juga beritahu apa yang harus selanjutnya terjadi. Mungkin bisa, kalau memang hasil dari alat ini juga mungkin adanya kecurigaan mengenai penyakit tertentu, kita juga bisa katakan pada pasien. Nah, umumnya kalau alat ini kita tidak pakai untuk diagnosis, biasanya kita pakai untuk hanya screening ataupun juga bisa follow up. Nah, setelah itu kita anjurkan pasien, kalau seandainya glukometer hasilnya tinggi sekali, misalkan gula darah puasanya misalkan 200 atau, nah itu kita bisa anjurkan pasien bahwa coba pasien mengcompare atau membandingkan hasilnya dengan lab, sembari memberikan pengantar lab yang isinya pemeriksaan-pemeriksaan lain yang terkait dengan penyakit pasien tersebut. Baik, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih, saya Jeremy Christopher, pamit undur diri.